guy. I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing, bitches on my line, and you know. Kelebihan reformasi. 1. Kebebasan bicara dan berpendapat mulai berjalan. 2. Pemberantasan korupsi sudah mulai berjalan walaupun masih banyak kendala. 3. Persaingan ekonomi yang lebih terbuka dalam beberapa sektor ekonomi. 4. Era keterbukaan sampai minta uang pelicin pun terang-terangan. 5. Daerah bisa mengembangkan potensi daerahnya masing-masing. 6. Kebebasan pers lebih terjamin. Latar belakang munculnya reformasi dan kejatuhan Orde Baru. 1. Tidak konsisten dan konsekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni. 2. Ketidakadilan di bidang politik, ekonomi, dan hukum. 3. Kebebasan pers dibungkam tidak berjalannya demokrasi. Faktor-faktor penyebab munculnya reformasi. 1. Krisis politik terlihat dari kekuasaan yang dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu. 2. Krisis ekonomi didominasi oleh pemilik modal, sementara masyarakat ekonomi tidak dapat berkembang. 3. Krisis hukum. Penerapan hukum hanya berlaku bagi masyarakat bawah, sementara bagi kelompok kelas atas hukum dapat direkayasa. Faktor-faktor penyebab terjadinya krisis moneter. 1. Menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. 2. Persediaan sembako di dalam negeri menipis. 3. Banyaknya hutang pihak swasta yang harus ditanggung negara. 4. Kondisi perbankan yang kurang sehat karena banyaknya KKN. Kronologi jatuhnya Orde Baru. Soekarno kembali menjadi Presiden RI 1998 sampai 2003. 2. Tuntutan reformasi terdiri dari 1. Bubarnya Orde Baru dan Golkar. 2. Hapuskan KKN. 3. Hapuskan dwi fungsi ABRI. 4. Tegakkan hukum, HAM, dan demokrasi. Perkembangan pemerintahan pada masa reformasi. 1. Pemerintahan Habibie. Agenda pemerintahan B.J. Habibie. 1. Presiden B.J. Habibie membentuk susunan kabinet yang dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan. 2. Pemberian amnesti dan munculnya kebebasan berpendapat. 3. Adanya jaminan terhadap pelaksanaan HAM di Indonesia. 4. Dikeluarkannya kebijakan untuk membentuk tim gabungan mencari fakta atau TGPF. Dan 5. Penyelesaian masalah Timor Timur. Pemilu 1999, 7 Juni 1999, diikuti 48 partai politik dengan prinsip luber, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemenang pemilu: 1. PDI Perjuangan, 2. Golkar, 3. PKB, 4. PPP, 5. PAN. Berakhirnya masa pemerintahan Habibie. Ketidakpuasan terhadap hasil referendum Timor Timur yang menyebabkan lepasnya Timor Timur dari Indonesia. Penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie pada sidang umum MPR karena pemerintahan Habibie dianggap sebagai bagian dari Orde Baru. Tanggal 20 Oktober 1999, Habibie menyatakan mundur dari jabatan presiden. B. Pemerintahan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Penolakan pidato pertanggungjawaban Habibie, manuver politik yang digalang Amin Rais dan Poros Tengah, Partai Politik Islam, berhasil mengalahkan Megawati dan menjadikan Gus Dur sebagai Presiden Indonesia. Sidang istimewa 23 Juli 2001 menuntutnya diturunkan dari jabatan. Kebijakan Abdurrahman Wahid memperbolehkan perayaan Imlek bagi etnis Tionghoa, meminta pencabutan TAP MPR tentang pelanggaran Marxisme-Leninisme, melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tujuan untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia sekaligus membuka peluang untuk melakukan kerjasama dengan negara-negara yang beliau kunjungi. Karena kebijakannya yang mementingkan unsur toleransi, maka Gus Dur dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia. Kontroversi kebijakan Abdurrahman Wahid: mencopot Kapolri Rusdi Harjo dan mengangkat Khairuddin Ismail sebagai PJS Kapolri tanpa persetujuan DPR. Mengadakan kembali jabatan Wakapolri yang sebelumnya dihapuskannya. Konflik dengan DPR MPR dengan mengeluarkan dekret yang berisi: A. Membekukan MPR DPR, B. Mengembalikan kedaulatan rakyat ke tangan rakyat Indonesia, C. Membekukan Partai Golkar sambil menunggu keputusan Mahkamah Agung. Mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel, tersandung kasus Blue Gate dan Brunei Gate pada tahun 2000. C.
Pemerintahan Megawati tahun 2001-2004 meningkatkan kerukunan antar elemen bangsa dan menjaga persatuan dan kesatuan. Upaya ini terganggu karena peristiwa bom Bali yang mengakibatkan kepercayaan dunia internasional berkurang. Membangun tatanan politik yang baru dengan dikeluarkannya Undang-Undang tentang Pemilu, susunan dan kedudukan MPR-DPR, dan pemilihan Presiden dan Wapres. Setiap usaha yang mengancam keutuhan NKRI ditindak tegas seperti kasus Aceh, Ambon, Papua, Poso. Hal tersebut diberikan perhatian khusus karena peristiwa lepasnya Timor Timur dari RI. Melanjutkan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 agar lebih sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Merealisasikan upaya pemberantasan korupsi dengan membentuk KPK tahun 2002. Di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004-2009, kebijakan-kebijakan anggaran pendidikan ditingkatkan menjadi 20% dari keseluruhan APBN. 2. Konversi minyak tanah ke gas. 3. Memberikan BLT bantuan langsung tunai. 4. Pembayaran utang secara bertahap kepada Badan PBB. 5. Pelayanan UKM, usaha kecil menengah bagi rakyat kecil. 6. Subsidi BBM. 7. Memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. 8. Meningkatkan sektor pariwisata dengan mencanangkan Visit Indonesia 2008. 9. Memberikan bibit unggul pada petani. 10. Berhasil mengupayakan perdamaian dengan GAM pada tahun 2005. Kendala kebijakan Susilo Bambang Yudhoyono. 1. Masalah pembangunan ekonomi yang ala kadarnya menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. 2. Penanganan bencana alam yang datang bertubi-tubi, berjalan lambat dan tidak profesional. 3. Pembenahan masalah korupsi yang selalu dihalangi. 4. BLT yang tidak sampai ke tangan yang berhak. 5. Image SBY yang pendiam dan agresif menuai ketidakpercayaan rakyat dan memperlihatkan ketidakkompakan pemerintah. Keadaan Indonesia pasca reformasi secara umum. Reformasi tidak diikuti dengan suasana tenang, aman, dan tentram. Konflik antar kelompok etnis bermunculan di berbagai daerah seperti Kalimantan Barat. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh masalah-masalah sosial, ekonomi, dan agama. Rakyat sulit membedakan apakah pejabat bertindak sebagai eksekutif atau pimpinan partai politik karena adanya perangkapan jabatan yang membuat pejabat yang bersangkutan tidak dapat berkonsentrasi pada jabatan publik yang diemban. Banyak kasus muncul ke permukaan yang berkaitan dengan pemberian batas yang tegas pada teritorial masing-masing wilayah, seperti penerapan otonomi pengelolaan wilayah pengairan. Pemerintah tidak lagi otoriter dan terjadi demokratisasi di bidang politik, misalnya muncul parpol-parpol baru. Ekonomi, misalnya munculnya badan-badan umum milik swasta, tidak lagi milik negara. Dan sosial, misalnya rakyat berhak memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah. Peranan militer di dalam bidang politik pemerintahan terus dikurangi. Sejak 2004, wakil militer di MPR-DPR dihapus.